Analisa politik, SBY adalah Presiden Indonesia yang gagal ganda. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Erika Ebner. Menjadi presiden terlama ketiga, bagi SBY adalah sebuah gelar yang paling berat untuk dipikul. Karena diakui atau tidak diakui, SBY ini terhimpit oleh dua fakta yang mustahil untuk disangkal. Fakta pertama adalah sejarah yang mencatat sebelum SBY menjabat menjadi Presiden Indonesia, telah ada dua presiden sebelumnya yang menjabat di atas 10 tahun lamanya. Namun, kedua presiden tersebut memiliki catatan sejarah yang bertolak belakang. Yang pertama, Insinyur Soekarno memiliki catatan sejarah yang cukup cemerlang. Insinyur Soekarno tidak hanya tercatat sebagai bapak bangsa, bapak proklamator, presiden pertama Indonesia, dia juga dicatat sebagai presiden Indonesia yang dikadali oleh bawahannya sendiri, yang kemudian taktik politiknya sekarang disamakan dengan tindakan kudeta berdarah. Presiden kedua yaitu Jenderal Soeharto, tentu saja memiliki catatan yang lebih panjang dari Insinyur Soekarno. Kepemimpinan Jenderal Soeharto dikenal sebagai pencipta momok bahaya laten PKI hingga memburu 7 turunan PKI di bawahnya dan penanaman budaya KKN di Indonesia. Walaupun Indonesia tercatat sudah merdeka sejak tahun 1945, namun sampai tahun 2013 masih tetap dalam perjuangan. Pasca Soeharto lengser tahun 1998, mulai di era Habibie hingga era Megawati, dari sisi politik dalam negeri, Indonesia masih terus berjuang. Ketiganya tidak sempat melakukan pembangunan yang signifikan, baik pembangunan secara fisik maupun secara mental. KKN masih merajalela, walaupun pada tahun 2002, KPK sudah dilahirkan, tapi KPK itu hanya raga, jiwanya masih tetap saja jiwa Orba, hingga SBY memegang tapuk pimpinan. Namun, apa yang SBY wariskan selama 10 tahun memimpin Indonesia, yang nyata adalah 10 album lagu gubahan SBY. Hebat! Mengurusi negara sebesar Indonesia, dengan rakyat terbanyak keempat dunia, SBY masih sempat mengarang puluhan lagu dengan tema Indonesia. Apa dia merasa kurang kerjaan? Kemakmuran Indonesia bagi SBY ibarat indahnya lagu cinta yang diciptakan anak remaja dan digandrungi rakyat Indonesia. Mungkin itu yang mengilhami SBY untuk lebih banyak mengarang lagu ketimbang meninggalkan warisan pembangunan yang nyata. Padahal banyak program kerakyatan yang diciptakan di masa SBY seperti program Prona, program Dana Desa, program BPJS yang jika berhasil diimplementasikan, manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Fakta kedua yang menghimpit SBY adalah munculnya presiden pengganti SBY, yaitu Presiden Jokowi, yang mampu mendemonstrasikan ini loh yang namanya pembangunan yang signifikan, jer-jeran tapi selesai, dan dinikmati rakyat Indonesia. Lebih berat lagi, fakta kedua ini yang berpotensi menggeser SBY sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil bertahan 2 periode. Padahal, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintahnya tak pernah henti digoyang, dirongrong, dikritik, dihujat, difitnah, didemo, hingga puluhan ancaman makar mengisi kepemimpinan Presiden Jokowi, termasuk dirongrong oleh SBY sendiri. Tak pelak, kemunculan Presiden Jokowi sebagai fakta kedua membuat SBY muncul sebagai mantan presiden dengan kegagalan ganda, kegagalan membangun Indonesia, dan kegagalan legowo, hingga dirinya menjadi bagian dari perongrong Presiden Jokowi. SBY pura-pura tidak cangkem untuk membedakan kritikan, hinaan, dan hujatan. SBY pura-pura lupa bahwa tindakan atas mengkritikkan Presiden Indonesia dilakukan berdasarkan undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukan atas instruksi Presiden Jokowi pribadi. Yang terbaru saja, SBY kembali mengkritiki Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi anti kritik. Dulu, saya memimpin kurang apa? Dikritik, diajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%. Demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya, kata SBY dalam video yang diunggah di kanal YouTube Faris Vlog, Selasa 26 Mei 2020. SBY benar-benar lupa, di zamannya kadal gurun dia piara. Lah, kadal gurun itu hidupnya hanya punya satu tujuan, yaitu kenyang dan tidur nyaman tanpa harus bekerja. Ketika ada presiden yang meminta mereka bangun dan kerja untuk bisa kenyang, para kadal gurun menolak keras. Cerdiknya, penolakan kadal gurun ini disulap menjadi komoditi dijual. Media-media yang selama masa kepresidenan SBY tumbuh sebagai media netral
sekarang berubah menjadi lapak dan para kadal gurun untuk menjual hoak dan clickbait sebagai barang dagangannya. Kadal gurun meraup untung sayung 2 pulau terlampaui. Protes dia atas penolakan kerja tersalurkan dibayar pula. SBY juga pura-pura lupa dirinya sendiri tidak menerima masa jabatan sudah purna, hingga dia berusaha menarik anak sulungnya dari ketentaraan dan memupuknya sebagai pewaris tahta. SBY lupa ada Candi Hambalang yang pendiriannya memakan banyak korban para elit Partai Demokrat. SBY pura-pura lupa selama 10 tahun berkuasa. Karyanya selain 10 album lagu, hanya Jembatan Suramadu dan jalan tol sepanjang 217 km saja di seluruh Indonesia yang benar-benar beroperasi, kalah sama Jokowi yang menargetkan terbangun jalan tol sepanjang 5.000 km hingga tahun 2024. Untung, Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia adalah bangsa dan negara yang penuh akan kesabaran, sehingga menghadapi mantan presiden yang gagal ganda, kita semua hanya cukup untuk memaklumi dia. Selesai perkara.